warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Artikasari, mahasiswi Prodi Agribisnis Universitas Maliku Saleh dengan NIM 2303200055. Dalam kesempatan kali ini, saya hadir di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kepemimpinan agribisnis dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Baik, langsung saja. Di sini kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan kreatif dan inovatif. Kepemimpinan kreatif dan inovatif adalah gaya kepemimpinan. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan kreatif dan inovatif. Kepemimpinan kreatif dan inovatif adalah gaya kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada menjalankan rutinitas, tapi juga mendorong perubahan, ide-ide baru, kemudian menjadi solusi out of the box. Pemimpin seperti ini mampu berpikir berbeda, berani mengambil resiko, dan menginspirasi anggota tim untuk terus berkembang. Contohnya seperti pemimpin Elon Musk. Seperti Elon Musk bisa dibilang sebagai pemimpin kreatif dan inovatif karena mampu mengubah industri otomotif dan luar angkasa melalui ide-ide radikal. Mengapa ini penting dalam pengambilan keputusan? Dalam konteks organisasi, pengambilan keputusan adalah inti dari manajemen, di mana keputusan yang baik akan berdampak besar pada kesuksesan organisasi. Namun, ada tantangannya di sini, yaitu dunia sekarang cepat berubah, masalah semakin kompleks, kemudian persaingan semakin tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang kreatif dan inovatif agar bisa membuat keputusan yang efektif atau tepat sasaran, responsif terhadap perubahan, dan tidak kaku atau konvensional. Selanjutnya, karakteristik pemimpin kreatif dan inovatif, yaitu terdapat beberapa ciri khas dari pemimpin seperti ini, yaitu visioner, yaitu memiliki pandangan jangka panjang. Selanjutnya, berani mengambil resiko tetapi tetap rasional dan terukur. Selanjutnya, mampu menginspirasi tim, bukan hanya memerintah, terbuka terhadap ide baru bahkan dari bawahan, fleksibel dan dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya, hubungan dengan pengambilan keputusan efektif. Pemimpin yang kreatif tidak terpaku pada satu solusi saja. Mereka bisa mengevaluasi berbagai opsi, menggunakan pendekatan baru, kemudian menyesuaikan keputusan dengan situasi yang dihadapi. Contohnya seperti menggunakan data dan intuisi secara seimbang, mengajak tim brainstorming sebelum memutuskan, kemudian menggunakan teknologi baru untuk menganalisis masalah. Semua ini membuat keputusan menjadi lebih adaptif, tepat guna, dan cepat dieksekusi. Selanjutnya, yaitu kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya. Selanjutnya, kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu kreativitas menghasilkan sesuatu yang baru. Dalam konteks ini, baru itu dimaknai sebagai sesuatu yang belum ada sebelumnya, atau minimal belum pernah diterapkan dalam konteks tertentu. Kata-kata lain yang digunakan dalam ini
dalam hal ini yaitu inovatif, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Apa maksudnya baru di sini? Yaitu baru tidak harus berarti 100% original atau belum pernah ditemukan orang lain, tetapi bisa juga berarti diterapkan dengan cara yang belum pernah digunakan di lingkungan tersebut. Misalnya ide dari luar negeri yang baru diterapkan untuk pertama kali di Indonesia, itu bisa dianggap baru. Contoh konkretnya itu seperti produk smartphone lipat, yaitu bentuk baru dari teknologi ponsel yang sudah kita kenal sebelumnya. Layanan di sini layanan pesan makanan online dengan drone mungkin belum banyak diterapkan di Indonesia. Jika kita mengimplementasikannya, maka itu termasuk ide baru menurut kita. Dalam kehidupan kampus, menyusun sistem belajar dengan kombinasi antara metode proyek, diskusi online, dan coaching individual bisa menjadi salah satu sesuatu yang baru. Mengapa baru penting dan dalam kreativitas? Karena tanpa kebaruan kita hanya mengulang rutinitas, organisasi akan mengalami stagnasi. Di era sekarang, stagnasi sama artinya dengan ketertinggalan. Contohnya ini seperti dulu toko buku fisik sangat dominan, tapi ketika sudah ada Amazon memulai penjualan buku secara online, itu adalah inovasi baru yang mengubah industri. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, ketika pandemi datang kemarin, kampus-kampus yang tidak berani mencoba metode pembelajaran harus daring karena takut tertinggal. Jadi kreativitas yang menghasilkan sesuatu yang baru adalah langkah pertama untuk menjadi relevan dan adaptif di tengah perubahan. Tantangan dalam menciptakan sesuatu yang baru ini yaitu yang pertama ada takut salah atau gagal. Banyak ide baru tidak muncul karena kita terlalu khawatir ditolak. Budaya organisasi yang konservatif, jika tidak ada dukungan dari atasan atau institusi, ide-ide baru sulit berkembang. Keterbatasan referensi, memang kita kadang tidak tahu ide baru karena tidak terbiasa membaca atau mengeksplor hal baru. Tetapi di sini perlu kita ingat, keberanian untuk berpikir berbeda adalah syarat dasar kreativitas. Yang kedua, kreativitas sebagai hasil yang berguna. Di sini berguna itu tidak sekedar bisa dipakai, tetapi lebih dari itu. Yang pertama, bisa mempermudah pekerjaan, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian mengembangkan kualitas hidup atau organisasi, mengurangi hambatan, dan yang paling penting itu mendatangkan hasil yang baik. Jadi, apa gunanya ide kalau tidak bisa digunakan? Jika hanya fokus pada membuat sesuatu yang aneh atau unik, tapi tidak memberi solusi atau manfaat, itu bukan kreativitas yang produktif, bahkan bisa dianggap buang-buang waktu dan sumber daya. Contohnya seperti aplikasi kampus yang mengingatkan jadwal ujian dan pengumpulan tugas secara otomatis. Ini sangat berguna untuk mahasiswa dan dosen. Ide membuat meja lipat multifungsi di ruang sempit asrama yang bisa dipakai untuk makan dan belajar sekaligus. Ini berguna karena menyesuaikan dengan keterbatasan ruang. Jadi kita akan bahas tentang ukuran berguna. Apakah ide ini mengatasi masalah yang nyata? Kemudian apakah ide ini menambah nilai bagi pengguna? Selanjutnya, apakah
ide ini lebih efisien dari yang sudah ada sebelumnya? Jika jawabannya iya, untuk sebagian besar maka ide kita bisa dikatakan berguna. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam aspek ini yaitu pemimpin yang baik bukan hanya mencari ide-ide keren, tetapi juga menyaring dan memilih mana yang relevan dan bermanfaat. Kadang memang kita punya banyak ide, tetapi tidak semua bisa dijalankan. Maka pemimpin di sini harus bisa memprioritaskan yang paling berguna bagi organisasi. Selanjutnya, kreativitas sebagai hasil yang dapat dimengerti. Jadi di sini apa maksudnya dapat dimengerti? Di sini artinya hasil dari ide kreatif tersebut bisa dijelaskan secara logis, bisa diulang kembali di kemudian hari, bisa dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Kemudian di sini menyebutkan bahwa jika suatu ide atau hasil tidak dapat dimengerti, maka ia terlihat seperti kebetulan, tidak bisa direplikasi, tidak bisa diprediksi, dan akhirnya tidak bisa dijadikan acuan untuk pengembangan. Selanjutnya, mengapa ini penting? Karena dalam organisasi atau lingkungan profesional, ide tidak bisa hanya bergantung pada satu orang. Harus ada sistem dokumentasi, pemahaman bersama, dan prosedur agar tim lain bisa ikut menjalankan dan mengembangkan ide tersebut. Contohnya di sini, jika seseorang membuat sistem absensi otomatis yang sangat efektif, tapi tidak mencatat cara kerjanya, maka ketika orang itu keluar dari tim, sistem itu bisa ikut hilang karena tidak ada yang mengerti cara kerjanya bagaimana. Selanjutnya, dalam penelitian ilmiah ini seperti seorang peneliti tidak cukup menyampaikan hasil eksperimen, tapi juga harus menjelaskan metode, alat, data, dan analisis agar bisa direplikasikan oleh ilmuwan lain. Selanjutnya, konsekuensi juga tidak dimengerti. Ide bagus tidak bisa dikembangkan, organisasi tidak bisa menyusun standar atau SOP, ilmu dan pengalaman tidak bisa diwariskan. Jadi, kreativitas bukan hanya tentang membuat hal baru, tetapi juga tentang bagaimana membuat ide itu bisa dipahami dan diimplementasikan kepada orang lain. Jika kita rangkum dari ketiga poin tadi, berarti kreativitas yang benar-benar berdampak adalah kreativitas yang baru karena memberikan pembaruan atau terobosan, berguna karena bisa menyelesaikan masalah yang nyata, dapat dimengerti karena dijelaskan, dipelajari, dan dikembangkan lebih lanjut. Tanpa salah satu dari tiga ini, hasil kreativitas kita akan hilang nilai praktis dan dampaknya dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelancaran berpikir atau fluency of thinking, di mana kelancaran berpikir atau fluency of thinking merupakan salah satu aspek penting dalam kreativitas yang menekankan pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat, di mana artinya individu yang memiliki kelancaran berpikir tidak hanya mampu berpikir cepat, kemudian tetapi juga mampu memunculkan berbagai macam gagasan yang relevan terhadap suatu permasalahan. Dalam konteks ini, kelancaran berpikir bukan hanya sekedar menghasilkan ide sebanyak-banyaknya, melainkan juga menekankan pada kualitas ide yang dihasilkan. Misalnya itu seperti ketika seseorang diberikan suatu masalah, individu yang memiliki kelancaran berpikir akan mampu memberikan banyak alternatif solusi tanpa memerlukan waktu lama untuk memunculkannya.
Proses ini terjadi karena individu tersebut memiliki kebiasaan berpikir terbuka dan tidak terhambat oleh rasa takut, salah, atau ragu. Selanjutnya, keluasan berpikir atau flexibility. Kelancaran berpikir atau fluency of thinking merupakan salah satu aspek penting untuk menghasilkan berbagai macam ide dalam waktu yang relatif cepat. Kelancaran berpikir di sini menekankan pada banyaknya ide yang muncul, bukan hanya satu atau dua ide saja, melainkan berbagai kemungkinan pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Seorang individu yang memiliki kelancaran berpikir tinggi biasanya tidak cepat puas dengan satu jawaban, tetapi melainkan akan terus menggali ide-ide yang mungkin lebih efektif atau lebih menarik. Kemampuan ini mencerminkan proses berpikir divergen, di mana seorang mampu melepaskan diri dari pola berpikir konvensional, di mana mencoba mengembangkan gagasan-gagasan yang baru, kreatif dalam konteks pendidikan misalnya. Di sini mahasiswa yang memiliki kelancaran berpikir akan mampu memberikan banyak jawaban terhadap sesuatu persoalan, tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga menggunakan penalaran, kemudian pengalaman, dan intuisi dalam menghasilkan solusi. Selain itu, kelancaran berpikir juga berhubungan dengan kecepatan dan keluasan dalam menggunakan gagasan. Misalnya, ketika seseorang diminta untuk menyebutkan cara menghemat energi, orang dengan kelancaran berpikir tinggi mungkin dapat menyebutkan puluhan cara dalam waktu singkat, seperti mematikan lampu yang tidak berguna, kemudian menggunakan energi alternatif, kemudian mendaur ulang barang, atau menggunakan peralatan hemat listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pikirannya aktif, kemudian terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan tidak mudah terjebak dalam satu pola tertentu. Dalam dunia kerja maupun akademik, kemampuan ini sangat dibutuhkan karena dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, kemudian serta memecahkan masalah secara kreatif. Kelancaran berpikir juga membantu individu dalam mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri sendiri maupun lingkungan. Kemudian keluasan berpikir atau flexibility of thinking merupakan kemampuan untuk melihat sesuatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda di sini. Jika kelancaran berpikir menekankan pada banyak biaya, maka keluasan berpikir menekankan pada keberagaman ide tersebut. Artinya di sini seseorang tidak hanya menghasilkan banyak ide, tetapi juga ide yang bervariasi dan tidak monoton. Orang yang luas dalam berpikir dapat dengan mudah beralih dari satu cara berpikir ke cara berpikir yang lain, dari satu pendekatan kemudian ke pendekatan yang lain, tergantung pada situasi yang sedang dia hadapi. Kemudian misalnya ketika menghadapi sebuah masalah, ia tidak hanya terpaku pada satu solusi tertentu, melainkan mencoba memikirkan berbagai alternatif baik dari sisi teknis, sosial, maupun emosional. Keluasan berpikir ini mencerminkan kemampuan adaptif seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tantangan baru. Kemudian dalam konteks pembelajaran, keluasan berpikir sangat penting karena membantu mahasiswa untuk tidak kaku dalam berpikir. Mereka akan lebih terbuka terhadap ide orang lain, lebih siap menerima
lebih siap menerima kritik, dan lebih mudah menyesuaikan strategi belajar ketika menghadapi kesulitan. Misalnya, jika metode belajar membaca tidak efektif, mahasiswa yang berpikir luas mungkin akan mencoba belajar dengan mendengarkan audio, berdiskusi, kemudian membuat peta konsep. Dengan demikian, keluasan berpikir menumbuhkan sikap kreatif, inovatif, dan solutif terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Selain itu, keluasan berpikir juga berperan penting dalam membangun kemampuan kolaborasi. Seorang yang berpikir fleksibel tidak hanya berfokus pada pendapat sendiri, tetapi juga mampu menghadapi dan mengintegrasikan ide orang lain dalam kerja kelompok. Hal ini akan menciptakan suasana yang dinamis dan produktif, karena setiap anggota di sini dalam kerja kelompok, hal ini akan menciptakan suasana yang dinamis dan produktif karena setiap anggota dapat saling melengkapi. Contohnya seperti dalam proyek penelitian, anggota tim yang berpikir fleksibel bisa mengkombinasikan teori dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, di sini kelulusan berpikir mendorong seseorang untuk berpikir lintas batas, di mana tidak hanya dalam satu bidang tertentu, tetapi juga mengaitkan berbagai aspek secara integritas. Secara psikologi, di sini kelancaran berpikir berkaitan erat dengan proses berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Guilford. Ia menyebutkan bahwa berpikir kreatif di sini terdiri dari kemampuan menghasilkan banyak ide atau fluency, kemampuan menghasilkan ide yang beragam atau flexibility, kemampuan menghasilkan ide yang unik atau originality, dan kemampuan mengembangkan ide tersebut menjadi sesuatu yang lebih detail atau elaboration. Maka dari itu di sini kelancaran dan kelulusan berpikir menjadi dua komponen utama yang menandai tingkat kreativitas seseorang. Jadi individu yang memiliki dua kemampuan ini cenderung tidak mudah terjebak dalam kebiasaan berpikir sempit dan memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan ide sesuai dengan kebutuhan dan konteks situasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berekreasi. Kondisi internal di sini mendorong seseorang untuk berkreativitas yang merupakan aspek psikologis yang muncul dari dalam diri individu yang berperan penting dalam memunculkan ide-ide baru, inovatif, dan orisinal. Salah satu kondisi internal yang menjadi dasar adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan di sini berarti seseorang mampu menerima berbagai bentuk pengalaman hidup, kemudian informasi dan situasi tanpa adanya rasa takut atau penolakan. Individu yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bersedia mencoba hal-hal baru, kemudian serta mampu menerima perbedaan pandangan dan ide dari orang lain. Kemudian keterbukaan ini juga membuat seseorang lebih fleksibel, di mana dalam berpikir tidak mudah menolak ide-ide baru hanya karena berbeda dari kebiasaan yang sudah ada. Misalnya seorang mahasiswa yang terbuka terhadap pengalaman akan berani mengikuti kegiatan baru, mencoba cara belajar yang berbeda, atau bahkan berani menyampaikan ide yang belum pernah dilakukan oleh teman-temannya.
Selain keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi secara internal atau disebut juga dengan internal locus of evaluation juga menjadi hal yang penting. Individu dengan kemampuan ini cenderung menilai hasil kerja atau ide kreativitasnya berdasarkan standar dan patokan dari dalam dirinya sendiri, bukan semata-mata dari penilaian orang lain. Artinya di sini ia memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sendiri dalam menciptakan sesuatu yang bernilai tanpa terlalu bergantung pada kritik atau pujian dari luar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kestabilan emosi dan kepercayaan diri seseorang ketika berkreasi. Karena ia tidak mudah goyah hanya karena penilaian orang lain. Misalnya seperti seorang mahasiswa yang memiliki internal locus of evaluation akan tetap yakin terhadap ide tugas akhirnya meskipun mendapat kritik. Kemudian selama ia merasa bahwa ide tersebut memiliki nilai dan potensi, selanjutnya kemampuan untuk menerima perbedaan juga merupakan bagian penting dari kondisi internal yang mendorong kreativitas. Orang yang mampu menerima perbedaan biasanya lebih mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan lebih mampu menghargai pandangan orang lain. Di mana dalam konteks berkreativitas, kemampuan ini mendorong seseorang untuk berpikir lebih luas dan tidak terpaku pada satu cara pandang saja. Ketika individu mampu menerima perbedaan, maka ia dapat menggabungkan berbagai perspektif menjadi satu ide yang lebih kaya dan inovatif. Misalnya seperti dalam kerja kelompok, mahasiswa yang memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan ide akan lebih mudah berkolaborasi, menggabungkan gagasan dari berbagai anggota, dan menghasilkan solusi yang kreatif. Selain itu, keberanian untuk bereksperimen juga termasuk kondisi internal yang sangat penting, di mana kemampuan ini berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk mencoba hal-hal baru meskipun ada resikonya. Individu yang memiliki dorongan untuk bereksperimen tidak takut menghadapi ketidakpastian karena ia menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dalam konteks perkuliahan, mahasiswa yang memiliki keberanian untuk bereksperimen biasanya lebih aktif mencoba berbagai pendekatan dalam mengerjakan tugas, di mana mencari metode baru dalam penelitian atau mencoba solusi yang belum umum digunakan. Sikap ini menjadikannya lebih inovatif dan tidak cepat puas dengan hasil yang biasa saja. Selanjutnya, pemimpin yang inovatif. Di sini pemimpin yang inovatif adalah sosok yang mampu menjawab berbagai tantangan perubahan dengan cara berpikir yang kreatif, kemudian terbuka dan visioner. Dalam dunia yang terus berkembang pesat, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, kemudian maupun sosial, seorang pemimpin tidak bisa hanya berpegang pada cara lama atau sistem yang sudah ada. Inovasi menjadi kebutuhan mutlak agar sebuah organisasi atau institusi dapat bertahan dan bahkan unggul dalam menghadapi perubahan zaman. Jadi seseorang pemimpin yang inovatif akan memahami bahwa perubahan bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, mereka selalu berusaha membaca tanda-tanda perubahan dan mempersiapkan langkah-langkah strategis agar organisasinya dapat beradaptasi baik terhadap situasi yang muncul.
Kemudian pemimpin inovatif juga memiliki kemampuan dalam menganalisis konteks dan situasi di lingkungannya. Ia tidak membuat keputusan secara terburu-buru tanpa memahami kondisi nyata yang dihadapi. Pemimpin seperti ini akan melihat berbagai faktor baik internal maupun eksternal sebelum menekankan arah inovasi yang akan dilakukan. Jadi misalnya itu seperti dalam konteks institusi pendidikan, pemimpin yang inovatif akan memahami karakteristik peserta didik, di mana kemampuan tenaga pendidik, kemudian fasilitas yang tersedia, serta perkembangan teknologi pendidikan sebelum menerapkan program baru. Dengan demikian, inovasi yang dilakukan menjadi tepat sasaran dan realistis untuk dilaksanakan. Kemudian dalam prosesnya, inovasi tidak akan berjalan mulus tanpa hambatan. Pemimpin inovatif harus siap menghadapi risiko, kegagalan, dan bahkan kritik dari orang lain. Namun, mereka menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Justru dari kegagalan itulah muncul perbaikan dan ide lebih matang, di mana pemimpin inovatif tidak akan menyerah hanya karena satu kali kegagalan, melainkan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ia juga mampu menciptakan suasana kerja yang mendukung kreativitas dan keterbukaan, di mana setiap anggota tim merasa aman untuk menemukan ide tanpa takut disalahkan. Lingkungan seperti ini akan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi organisasi. Selain itu, pemimpin inovatif memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ia mampu menyampaikan ide dan visinya dengan jelas, sehingga seluruh anggota organisasi memahami arah yang ingin dicapai. Kemudian komunikasi yang efektif di sini akan membangun rasa percaya dan semangat kebersamaan di antara anggota tim. Pemimpin yang inovatif juga tidak bersikap otoriter. Ia akan mendengarkan masukan dari bawahannya dan menghargai setiap pendapat yang disampaikan. Dengan cara ini, keputusan yang diambil menjadi hasil kolaborasi bersama, bukan hanya kehendak pribadi pemimpin. Selanjutnya, beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama, memiliki visi merupakan syarat mutlak bagi seorang pemimpin inovatif, di mana visi adalah arah dan gambaran masa depan yang ingin ia capai, serta menjadi pedoman bagi seluruh anggota tim dan dalam bekerja. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas akan mampu menuntun bawahannya untuk bekerja dengan tujuan yang sama. Dalam konteks ini, visi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi melainkan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh anggota tim. Pemimpin yang inovatif tidak hanya menyampaikan visi, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat, kemudian rasa tanggung jawab agar setiap anggota merasa memiliki peran dalam mewujudkan visi tersebut. Selain itu, pemimpin yang visioner biasanya mampu mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan dan menyiapkan strategi untuk menghadapinya. Yang kedua, terbuka terhadap perubahan. Pemimpin inovatif harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan tidak takut terhadap hal-hal baru. Dunia saat ini terus berubah dengan sangat cepat, terutama dalam bidang teknologi dan informasi.
Jika pemimpin bersikap tertutup terhadap perubahan, maka organisasi akan tertinggal. Pemimpin yang terbuka terhadap perubahan akan selalu memiliki cara pandang positif, memandang perubahan sebagai peluang, bukan ancaman. Selain itu, sikap terbuka juga mendorong pemimpin untuk mendengarkan dan masukan dari orang lain, termasuk bawahan. Pemimpin seperti ini biasanya menciptakan suasana kerja yang inklusif dan terbuka, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan berani menyampaikan gagasan kreatif. Ketiga, yaitu berani melanggar aturan main, bukan berarti melakukan pelanggaran yang merugikan, tetapi lebih kepada keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan berpikir dari luar kebiasaan. Pemimpin inovatif tidak terpaku pada aturan lama yang mungkin sudah tidak relevan. Ia berani melakukan improvisasi dan mencoba pendekatan baru untuk memecahkan masalah, di mana sikap seperti ini sangat penting dalam mendorong kreativitas di lingkungan kerja. Banyak terobosan besar justru lahir dari mereka yang berani menentang cara-cara lama. Oleh karena itu, pemimpin yang inovatif perlu menanamkan pola pikir fleksibel agar tidak mudah puas dengan cara-cara konvensional, tapi selalu mencari pendekatan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, kemudian mencari alternatif, kemampuan untuk tidak hanya terpaku pada satu cara dalam menyelesaikan masalah. Pemimpin yang inovatif selalu memikirkan berbagai kemungkinan solusi. Ia mengajak timnya untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan pilihan-pilihan lain yang mungkin lebih baik. Dalam dunia dinamis, kemampuan mencari alternatif sangat penting karena tidak semua rencana akan berjalan sesuai harapan. Pemimpin yang mampu melihat berbagai alternatif akan lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Selain itu, hal ini juga mendorong tim untuk menjadi lebih kreatif, kemudian proaktif dalam mencari solusi. Selanjutnya yang kelima, siap menghadapi kegagalan. Jadi ini merupakan bagian penting dari proses inovasi. Dalam setiap usaha menciptakan hal baru, risiko kegagalan itu memang selalu ada. Pemimpin yang inovatif tidak takut gagal, tapi menjadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki langkah berikutnya. Sikap ini juga akan menular kepada bawahannya, sehingga mereka tidak takut mencoba ide-ide baru dengan menanamkan pandangan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan, di mana pemimpin dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan tidak mudah menyerah. Dalam konteks organisasi modern, kegagalan seringkali justru menjadi batu loncatan menuju inovasi yang lebih besar. Karena dari kegagalan itulah muncul pengalaman dan pengetahuan baru. Selanjutnya yang keenam, ada uji cobakan inovasi Anda. Pemimpin yang inovatif tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga berani menerapkan dalam praktik. Ide tanpa tindakan tidak akan menghasilkan perubahan. Oleh karena itu penting bagi pemimpin untuk melakukan uji coba terhadap inovasi yang dibuat. Jadi uji coba ini dapat membantu melihat bagaimana reaksi tim, pelanggan atau masyarakat terhadap inovasi tersebut. Jika ada kekurangan, pemimpin dapat memperbaikinya sebelum diterapkan secara luas. Proses ini juga menunjukkan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang statis,
tetapi dikembangkan agar semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang ketujuh, selalu bersemangat. Di mana semangat di sini adalah energi utama bagi seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Pemimpin yang bersemangat mampu menularkan energi positif kepada bawahannya. Dalam konteks apapun, baik saat menghadapi keberhasilan maupun kegagalan, pemimpin inovatif tetap menunjukkan optimisme. Sikap ini penting karena tim akan mencoba berbagai pemimpinnya bersikap terhadap tantangan. Semangat yang konsisten di sini dapat menjaga motivasi kerja tim dan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri inovatif. Dalam era modern yang penuh dengan perubahan cepat dan kompleksitas, peran pemimpin inovatif menjadi sangat krusial dalam menentukan arah dan kesuksesan suatu organisasi. Seorang pemimpin inovatif tidak hanya sekedar mengelola, tetapi juga menciptakan hal-hal baru yang mampu membawa perubahan positif. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, terdapat 6 ciri utama pemimpin inovatif yang sangat relevan. Yang pertama yaitu memiliki passion. Ciri pertama dari pemimpin inovatif adalah memiliki passion atau gairah yang kuat terhadap apa yang ia kerjakan. Passion ini menjadikan seorang pemimpin memiliki dorongan internal yang kuat, dimana untuk terus maju. Bahkan ketika menghadapi berbagai tantangan, seorang pemimpin yang memiliki passion akan berfokus pada hal-hal yang ingin dia ubah dan cari strategi yang tepat untuk melewati setiap hambatan. Mereka tetap semangat dalam kondisi apapun dan mampu menurunkan energi positif kepada timnya. Passion ini menjadi bahan bakar utama dalam mencapai mimpi dan mendorong inovasi secara berkelanjutan. Yang kedua, memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin inovatif tidak hanya memikirkan hal-hal jangka pendek, tetapi memiliki visi jangka panjang yang jelas serta tujuan inovasi yang terukur, di mana mereka memahami bahwa inovasi tidak akan mungkin terjadi jika tidak tahu ini arah kemana organisasi harus dibawa. Oleh karena itu, pemimpin yang besar akan meluangkan waktu untuk merumuskan visi yang inspiratif dan mampu menghadirkan solusi atas tantangan yang ada. Visi tersebut juga menjadi peta jalan bagi seluruh anggota tim agar tetap berada dalam jalur inovasi yang benar. Selanjutnya yang ketiga ada memandang perubahan sebagai tantangan, di mana pemimpin yang inovatif cenderung memiliki cara pandang yang berbeda terhadap perubahan. Alih-alih menganggap perubahan sebagai ancaman, mereka melihatnya sebagai peluang untuk berkembang dan memperbesar skala organisasi. Mereka tidak takut mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman. Keberanian untuk mencoba hal baru dan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika lingkungan. Yang keempat yaitu berani bertindak di luar aturan. Pemimpin inovatif di sini seringkali dituntut untuk berpikir dan bertindak di luar kebiasaan atau aturan yang berlaku. Dunia bisnis dan organisasi tidak lagi statis. Ia menuntut kreativitas dan terobosan baru. Oleh karena itu, dalam beberapa situasi, di sini pemimpin harus berani mengambil keputusan yang tidak konvensional demi kepentingan pelanggan atau keberlangsungan bisnis.
Di sini mereka tidak takut untuk menentang status quo demi menciptakan sesuatu yang lebih baik dan bernilai. Selanjutnya, tidak takut gagal. Di sini kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti oleh pemimpin inovatif. Justru di sini mereka melihat kegagalan sebagai bahan penting dari proses belajar dan inovasi. Setiap kesalahan dijadikan pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi dan memperbaiki strategi ke depannya. Mereka berfokus pada nilai dan potensi dari sumber daya yang ada, bukan hanya pada keuntungan materi atau efisiensi biaya. Dengan demikian, di sini pemimpin inovatif mampu membangun mentalitas yang tangguh dan menghadapi dinamika dan ketidakpastian. Yang keenam, yaitu mau berkolaborasi. Terakhir, pemimpin inovatif menyadari bahwa mereka tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong inovasi. Ketika mereka menemukan keterbatasan dalam sumber daya atau kemampuan internal, mereka tidak menutup diri, tetapi justru terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain. Sikap kolaboratif ini memungkinkan pertukaran ide, keterampilan, kemudian sumber daya yang pada akhirnya mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengambilan keputusan secara efektif, di mana pengambilan keputusan adalah sebuah proses yang sangat krusial karena menyangkut bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masalah yang terus muncul di setiap harinya. Dalam organisasi, masalah pasti akan selalu ada, baik itu masalah internal seperti konflik, kemudian masalah eksternal seperti tekanan dari pihak luar atau krisis ekonomi. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif menjadi salah satu kompetisi yang inti harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Selanjutnya yaitu sebagai contoh, itu bayangin seorang manajer proyek yang harus memilih antara dua vendor untuk pengadaan alat. Ia harus cepat mengambil keputusan karena proyek dibatasi waktu. Tapi di sisi lain, ia juga harus tepat memilih karena jika salah vendor bisa berakibat fatal. Jadi inilah tantangannya. Keputusan tidak boleh asal cepat, tapi juga harus berdasarkan analisis data dan pertimbangan yang matang. Dalam pengambilan keputusan ada yang namanya alternatif keputusan. Artinya di sini kita tidak hanya fokus pada satu pilihan saja, melainkan harus membandingkan beberapa pilihan, lalu memilih yang terbaik di antara seluruhnya. Misalnya jika kita ingin mengembangkan usaha, kita bisa memilih antara memperluas pasar ke luar kota atau menambah variasi produk. Masing-masing pilihan memang mempunyai resiko dan peluang, dan disinilah kemampuan analisis pemimpin diuji. Selain itu, pemimpin juga harus siap menghadapi implikasi dari keputusan yang diambil. Tidak ada keputusan tanpa konsekuensi. Kadang-kadang keputusan yang baik untuk jangka panjang terasa tidak enak di awal. Misalnya memutuskan untuk memangkas anggaran kegiatan demi efisiensi. Mungkin akan mendapatkan kritik, tetapi dalam jangka panjang bisa menyelamatkan organisasi tersebut. Jadi pengambilan keputusan yang efektif bukan hanya tentang membuat pilihan secara cepat,
tetapi juga harus tepat dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pemimpin harus bisa melihat situasi secara objektif, mengumpulkan informasi yang cukup, kemudian mempertimbangkan resiko dan berani menanggung akibat dari keputusan tersebut. Dalam praktiknya di sini tidak semua keputusan bisa memuaskan semua pihak, tapi selama diambil dengan tanggung jawab dan pertimbangan matang, itu sudah mencerminkan kepemimpinan yang baik. Selanjutnya, hakikat pengambilan keputusan. Jadi, jika kita berbicara mengenai pengambilan keputusan, sebenarnya kita sedang membahas tentang salah satu proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks pribadi, organisasi, maupun dalam pengelolaan negara. Dalam materi ini dijelaskan bahwa pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, yang artinya keputusan yang diambil tidak bersifat asal-asalan, tidak berdasar pada perasaan sesat atau kebetulan, tetapi melalui suatu proses berpikir yang terstruktur dan logis. Selanjutnya yaitu yang pertama ada pengumpulan fakta dan data. Sebelum kita mengambil keputusan, hal pertama yang wajib dilakukan yaitu adalah mengumpulkan fakta dan data. Kenapa ini penting? Yaitu karena keputusan yang baik harus berbasis pada realita. Misalnya seorang manajer perusahaan tidak bisa membuat keputusan soal strategi pemasaran tanpa mengetahui data pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pengambilan keputusan. Masalah dalam konteks kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari situasi, tempat, orang, dan waktu tertentu. Seorang pemimpin pasti akan dihadapkan pada berbagai macam masalah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kenyataannya, keputusan yang diambil seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh tujuan organisasi, kemudian visi, misi, serta kondisi lingkungan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memahami jenis masalah yang sedang dihadapi agar menentukan solusi yang paling tepat dan efektif. Masalah yang dihadapi oleh pemimpin secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu masalah sederhana dan masalah yang kompleks. Masing-masing kategori ini dikarakteristikan dan cara penyelesaian yang berbeda. Yang pertama, masalah yang sederhana adalah masalah yang bersifat kecil, berdiri sendiri, kemudian tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masalah-masalah lainnya. Masalah jenis ini relatif mudah untuk diselesaikan karena tidak membutuhkan pemikiran yang terlalu luas atau mendalam. Biasanya, penyelesaiannya cukup dilakukan secara individual oleh pemimpin itu sendiri. Dalam hal ini, keputusan dapat diambil berdasarkan ke pengalaman pribadi, informasi yang sederhana, kemudian serta wewenang yang memang melekat pada jabatan pemimpin tersebut. Misalnya seperti ketika seorang manajer harus memutuskan pergantian tinta printer kantor. Jadi keputusan tersebut tidak perlu melalui proses konsultasi panjang karena tidak berdampak besar terhadap operasional organisasi. Selanjutnya yang kedua, masalah yang kompleks. Di sini memiliki karakter yang lebih besar, tidak berdiri sendiri, kemudian berkaitan erat dengan masalah-masalah lainnya. Masalah kompleks seringkali memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam organisasi dan bahkan bisa melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara individu, tetapi penyelesaiannya melainkan harus melibatkan kolaborasi antara pemimpin dan staf atau tim terkait. Dalam kasus ini, pengambilan keputusan memerlukan analisis yang mendalam, mempertimbangkan terhadap berbagai sudut pandang, kemudian serta mengkomunikasikan yang efektif antar bagian. Selanjutnya, berdasarkan dari faktor penyebabnya, masalah yang dihadapi, dan berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. Yang pertama ada masalah yang jelas penyebabnya.
faktor penyebabnya jelas. Jadi bersifat rutin dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusannya pada dasarnya telah ditentukan langkah-langkah tertentu, yaitu menjadi relatif mudah untuk mempertimbangkan hasil serta akibat-akibatnya. Selanjutnya, masalah yang tidak jelas penyebabnya. Jadi masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasi yang bersifat umum, jadi faktor penyebabnya itu tidak jelas. Teknik pengambilan keputusannya disebut programmed decision making technique, di mana diperlukan informasi tambahan, analisa, kemudian dari kita pertimbangan serta penilaian kasus. Terdapat 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik ilmiah, yaitu yang pertama, mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya. Langkah pertama ini yaitu mengenali dan mendefinisikan masalah secara jelas. Dalam tahap ini penting untuk memahami akar permasalahan dan membedakan antara gejala atau simptom dan masalah sebenarnya. Jika didefinisikan di sini masalah tidak tepat, maka langkah-langkah selanjutnya bisa menjadi tidak relevan. Definisi masalah yang baik harus spesifik, terukur, dan realistis. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Jadi setelah masalah dikenali, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ini bisa berupa data kuantitatif atau angka, statistik, atau kualitatif seperti wawancara, observasi. Tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh atas konteks dan faktor-faktor yang mengaruhi masalah. Data yang dikumpulkan harus valid dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, mengolah fakta dan data tersebut. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan pola, kemudian tren atau hubungan antar variabel yang dapat menjelaskan masalah. Pengolahan data bisa dilakukan dengan berbagai metode analisis seperti baik secara manual maupun menggunakan alat bantu, misalnya software statistik. Dari hasil analisis ini, kita mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penyebab dan dampak masalah. Kemudian menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Berdasarkan analisis data, kita mulai merumuskan berbagai alternatif solusi. Jadi alternatif ini adalah berbagai kemungkinan tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Setiap alternatif harus realistis dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, kemudian waktu, kemudian biaya, serta risiko yang mungkin timbul. Jadi selanjutnya yang kelima yaitu memilih cara pemecahan dari alternatif yang telah diolah dengan matang. Setelah alternatif disusun, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan memilih satu solusi terbaik. Jadi evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang logis dan terukur seperti efektivitas, kemudian efisiensi, kelayakan, dan dampak jangka panjang. Pengambilan keputusan di sini bersifat rasional dan berbasis data, bukan asumsi atau intuisi semata. Selanjutnya yang keenam, memutuskan tindakan yang hendak dilakukan. Pada tahapan ini, solusi yang telah dipilih mulai diimplementasikan. Perencanaan yang matang sangat penting, termasuk siapa yang terlibat, kapan dia akan dilakukan, kemudian bagaimana caranya. Ini adalah fase eksekusi dari seluruh proses pemecahan masalah. Jadi selanjutnya yang ketujuh yaitu menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat dari pada keputusan yang telah diambil. Tahap terakhir ini yaitu mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Apakah solusi yang diterapkan berhasil mengatasi masalah? Evaluasi ini bisa dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Jadi
Jika ternyata masalah belum sepenuhnya terpecahkan, mungkin diperlakukan revisi atau pendekatan baru. Selanjutnya ada dasar pendekatan dari pengambilan keputusan, yaitu intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Selanjutnya yang kedua, pengalaman. Di sini pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya, terdapat keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tertentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Akan tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang keempat yaitu wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang bisa dilakukan pemimpin terhadap bawahannya atau orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Selanjutnya yang kelima yaitu logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, kemudian jenis keputusan organisasi. Jenis keputusan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Keputusan rutin merupakan keputusan yang bersifat berulang dan sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari dalam organisasi. Artinya keputusan ini biasanya telah memiliki prosedur atau pedoman yang jelas karena situasinya sering terjadi dan dapat diprediksi. Contoh dari keputusan rutin misalnya penjadwalan kerja karyawan, pembelian bahan baku secara berkala, atau proses administrasi seperti absensi dan pengajian. Kemudian sementara itu keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil dalam situasi tertentu yang bersifat unik dan tidak terjadi secara berulang. Keputusan ini biasanya muncul karena adanya permasalahan baru, situasi darurat, atau perubahan kondisi lingkungan yang menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri. Dalam pengambilan keputusan mempertimbangkan berbagai alternatif serta memerlukan kreativitas dan intuisi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan merupakan aspek penting yang perlu dipahami karena setiap individu dalam mengambil keputusan tidak hanya didasari oleh keinginan sesaat, tetapi juga oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang membentuk cara berpikir dan tindakan seseorang. Dalam konteks ini, salah satu faktor utama yang dijelaskan adalah nilai individu pengambilan keputusan. Nilai individu menjadi dasar keyakinan dan prinsip yang digunakan seseorang ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang memerlukan keputusan tertentu. Nilai-nilai ini terbentuk sejak kecil melalui proses pembelajaran di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan kata lain, apa yang seorang anggap benar atau salah, baik atau buruk, akan mempengaruhi bagaimana ia mengambil keputusan dalam berbagai situasi tersebut.